harus kita pahami. Yang pertama, rumus yang pertama adalah jika ada Y adalah sebuah bilangan. Jadi Y sebuah bilangan, maka turunan dari turunan Y itu berarti Y pangkat 1 ya. Y pangkat 1 itu berarti turunan, ini adalah 0. Jadi kalau Y-nya adalah suatu bilangan, maka turunannya adalah 0. Contoh, jika saya punya Y sama dengan 8, maka turunan Y aksen itu sama dengan 0. Itu sifat yang pertama atau rumus yang pertama. Kemudian ke rumus yang kedua, yaitu Y sama dengan AX, maka Y aksen itu sama dengan A. Jadi kalau ada suatu bilangan dengan X pangkat 1, maka turunan Y-nya adalah A. Contoh, misalkan saya punya Y sama dengan 8X, maka nanti turunan dari Y adalah bilangan 8 karena X-nya hanya pangkat 1, maka Y aksen sama dengan 8. Nah, ini adalah sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, rumus yang ketiga, jika ada Y sama dengan A, X, X-nya pangkat N, maka nanti turunan Y-nya sama dengan N kali A, X pangkatnya N min 1. Jadi nanti N-nya ini turun ke depan, terus nanti N-nya pangkatnya nanti dikurangi 1. Contoh, saya punya Y sama dengan 2X pangkat 3. Nah, jadi ini A-nya, ini X-nya, ini N-nya. Maka Y aksen sama dengan N kali A kali X pangkat N min 1. N-nya kan 3, berarti kita turunkan 3. Dikali A, A-nya 2. Terus X. Kemudian N-nya pangkat 1, 3 min E. N-nya dikurangi 1, berarti 3 min 1. Maka Y aksen di sini adalah 3 kali 2, 6. X pangkatnya 3 min 1, 2. Berarti turunan dari Y sama dengan 6X kuadrat. Nah, ini yang ketiga. Sekarang untuk contoh yang lain. Yang ketiga masih sifat yang ketiga. Contoh yang kedua. Ini contoh 1, ini contoh 2. Misalkan saya punya Y sama dengan akar X. Nah, akar X ini kan bukan merupakan bilangan yang normal ya, bukan eksponensial yang normal. Maka kita harus ubah dulu akar X ini menjadi bilangan pangkat. Nah, berarti akar X itu kan sama dengan X pangkat setengah ya. Nah, jadi kita ubah dulu Y-nya dalam bentuk seperti ini, bilangan pangkat. Nah, kalau seperti itu, kalau Y-nya sama dengan X pangkat setengah, maka nanti kita bisa cari Y aksennya. Ingat, Y aksen atau turunan Y itu adalah N kali AX pangkat N min 1. Berarti ininya turun setengah ya. Terus X, kemudian pangkatnya dikurangi 1, berarti setengah dikurangi 1. Nah, maka Y aksennya adalah setengah X min setengah dikurangi 1, berarti min setengah. Nah, seperti itu. Oh, ini pangkatnya pangkat negatif. Agar tidak jadi pangkat negatif, ingat di eksponensial kelas 10 ya, itu berarti kita turunkan. Jadi X pangkat setengahnya kita turunkan, jadi di sebelahnya 2. Jadi 1 per 2 X pangkatnya jadi pangkat setengah. Gitu ya. Oke. Oh, X-nya pangkat setengah, berarti bisa kita kembalikan ke bentuk akar. X pangkat setengah itu sama dengan akar X. Berarti nanti Y aksennya menjadi 1 per 2 akar X. Nah, ini bentuk yang umum. Oke, ini contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga dari sifat yang ketiga. Misalkan saya punya Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 4. Nah, ini cuma gabungan ya. Jadi ini gabungan antara sifat 3, 2, dan 1. Oke, maka Y aksennya sama dengan X pangkat 3. Berarti kan AX pangkat N ya. Oke, ininya diturunkan.
pangkat 1 sampai 3. Oke, mari kita lanjutkan sekarang ke sifat yang keempat. Sifat keempat yaitu jika ada Y sama dengan U kali pangkat N, maka Y aksen sama dengan N kali U pangkat N-1 dikali turunan U. Jadi U di sini merupakan sebuah fungsi. Jadi bukan bilangan biasa, tapi dia merupakan fungsi. Maka kalau Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen atau turunan dari Y itu adalah N kali fungsinya itu tetap, terus pangkatnya dikurangi 1, baru dikali dengan turunan dari fungsi yang ada di dalam kurung. Contoh saya punya Y sama dengan 2X min 5 pangkat 4. Nah, ini kan berarti kita di sini punya U, ya kan? Di sini kita punya U, maka nanti tidak bisa langsung kita turunkan, tidak bisa, tapi harus dengan menggunakan rumus ini. Maka Y aksen sama dengan N, N-nya kan 4, N-nya itu pangkat, berarti 4 dikali U, U-nya tetap dulu, berarti 2X min 5 tetap. Terus pangkatnya N dikurangi 1, berarti 4 dikurangi 1. Baru setelah itu dikalikan dengan turunan U. Nah, turunan U berarti yang di dalam kurung ini akan kita turunkan satu persatu. 2X kalau diturunkan jadinya 2. 5 turunannya adalah 0. Nah, gitu kan? Ini sifat 2, ini sifat 1. Maka ini 2 dikurangi 0. 2 kurangi 0, 2. Oke, berarti bisa langsung kita kalikan. 4 kali 2. 4 kali 2, 8. Ininya tetap 2X min 5, pangkatnya jadi pangkat 3. Nah, maka turunan dari fungsi aljabar yang seperti ini adalah begini caranya. Paham ya? Oke, kita ke sifat yang kelima, yaitu sifat perkalian. Jadi kalau ada Y sama dengan U kali V, maka turunan dari Y itu adalah U aksen V ditambah UV aksen. Nah, jadi nanti tidak bisa kok kita cari turunan Y itu U-nya diturunkan, V-nya diturunkan, baru dikalikan, itu tidak boleh. Tapi kita harus menggunakan rumus ini. Y aksen atau turunan Y adalah U aksen V ditambah UV aksen. Contoh, saya punya X kuadrat ditambah 8 dikali X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 3. Nah, ini kan berarti ada 2 buah fungsi di sini. Nah, jadi Y-nya itu terdiri dari 2 buah fungsi, yaitu fungsi U dan fungsi V. Kita kasih nama dulu, yang ini U, yang ini V. Nah, maka nanti untuk mencarinya kita pisah-pisahkan dulu. Nah, kita ambil U-nya dulu. Kalau kita punya U sama dengan X kuadrat ditambah 8, kita ambil turunannya. Kita cari turunannya dulu. Berarti turunan dari U adalah X kuadrat diturunkan jadi 2X, 8 diturunkan jadi 0. Tidak perlu ditulis. Ini untuk yang U. Kemudian yang V, kita ambil yang V. V itu kan ini. Berarti V sama dengan X kuadrat dikurangi 5X min 3. Maka turunan dari V kita turunkan satu persatu. X kuadrat diturunkan jadi 2X, min 5X diturunkan jadi min 5. Min 3 diturunkan jadi 0. Tidak perlu ditulis. Oke, di sini kita sudah punya U, udah punya U aksen, udah punya V, udah punya V aksen. Tinggal kita masukkan ke rumus turunan. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Oke, kita ambil satu persatu. U aksennya adalah 2X dikali V. V-nya adalah X kuadrat dikurangi 5X min 3. Nah, kemudian ditambah U. U-nya adalah X kuadrat ditambah 8 dikali V aksen. V aksennya adalah 2X min 5. Gitu ya. Oke, sekarang kita kali-kalikan satu persatu. 2X kali X kuadrat, 2X pangkat 3. 2X kali min 5X, min 10X
kuadrat. 2x kali min 3 berarti min 6x. Gitu ya. Oke, terus nanti kita tambah yang belakang. Kalau ini air mancur karena ada 4 ya. X kuadrat dikali 2x, 2x pangkat 3 ditambah ini dikurang. X kuadrat dikali min 5 berarti min 5x kuadrat. 8 kali 2x 16x. 8 kali min 5 min 40. Nah, oke, sekarang baru kita operasikan yang bisa dioperasikan, yang pangkatnya sama. Ini dengan ini. 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3, 4x pangkat 3. Min 10x kuadrat, min 5x kuadrat, berarti min 15x kuadrat. Min 16x ditambah 16x, tinggal 10x. Terus yang ini sendiri, min 40. Nah, berarti nanti hasil dari turunan y-nya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat ditambah 10x min 40. Nah, gini ya cara menurunkan kalau bentuknya adalah perkalian dari dua buah fungsi. Oke, kita ke sifat yang terakhir di turunan fungsi aljabar, yaitu sifat pembagian. Yang keenam, y sama dengan u per v, maka y aksen sama dengan u aksen v min u v aksen dibagi v kuadrat. Kalau yang perkalian tadi kan u aksen v ditambah u v aksen. Nah, kalau yang pembagian nanti u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Contoh, jika saya punya y sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x kuadrat dikurangi 7x dibagi x min 1. Nah, kita klasifikasikan dulu. Yang atas ini namanya adalah u, yang bawah namanya v. Kita cari turunannya sendiri-sendiri dulu untuk mempermudah. U-nya adalah x pangkat 5 ditambah 2x kuadrat dikurangi 7x. Nah, kita cari dulu turunannya, u aksen. U aksen sama dengan ini diturunkan 5x pangkat 4, gitu ya. Ditambah 2 kali 2, 4x. 2-nya dikurangi 1, pangkat 1, tidak usah ditulis. Terus 7x turunannya adalah 7. Oke, ini adalah u, ini adalah u aksen. Sekarang kita ambil v. V-nya adalah x min 1, maka v aksennya adalah turunan dari x min 1. Turunan dari x itu kan 1, 1 turunannya 0, berarti v aksen sama dengan 1. Oke, kita sudah punya u, udah punya u aksen, udah punya v aksen. Nah, maka y aksen atau turunan dari y itu adalah u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Kita ambil u aksennya. U aksennya adalah 5x pangkat 4 ditambah 4x min 7 dikali v. V-nya adalah x min 1. Ini yang pertama. Kemudian dikurangi dengan, ini tak kurungi ya, biar nanti kelihatan. Terus yang kedua adalah u kali v aksen. U-nya adalah x pangkat 5 ditambah 2x kuadrat dikurangi 7x kali v aksen. V aksennya 1, berarti tidak usah dipikirkan. Oke, yang bawah adalah v kuadrat. V kuadrat berarti x min 1 dikuadratkan. Oke, saya bawa ke sini. Maka y aksen itu sama dengan, ini kita kalikan dulu, 5x pangkat 4 dikali x berarti 5x pangkat 5. 5x pangkat 4 dikali min 1 berarti dikurangi 5x pangkat 4. 4x kali x berarti ditambah 4x kuadrat. 4x kali min 1 berarti min 4x. Min 7 kali x berarti min 7x. Min 7 kali min 1 berarti min positif 7. Nah, ini yang depan. Kemudian nanti kita kurangi dengan yang belakang.
1 maka tetap jadi X pangkat 5 ditambah 2X kuadrat dikurangi 7X. Baru nanti dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat itu X min 1 kuadrat. Ditulis seperti ini juga tidak masalah. Nah, jadi tetap tidak masalah. Oke, sekarang tinggal kita operasikan. Yang sama kita operasikan. Ini ada 5X pangkat 5, di sini ada X pangkat 5. 5X pangkat 5 dikurangi X pangkat 5, tinggal 4X pangkat 5. Oke, yang sama-sama dulu ya. Ini nggak punya teman. Oke, kalau nggak punya teman langsung ditulis aja. Min 5X pangkat 4. Terus, yang ini punya teman nggak? Oh, punya. Jadi 4X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. 4 dikurangi 2. Berarti tinggal 2X kuadrat. Oke, lanjut. Min 4, min 7. Min 4, min 7 itu min 11. Min 11 dikurangi min 7X. Berarti kan ditambah. Min 11 ditambah 7X. Berarti nanti tinggal 4X. Min 4X ya. Oke, terus yang ini nggak punya teman, berarti sendirian. Gini ya. Oke, yang bawah tetap. Jadi X min 1 pangkat 2. Gini juga boleh, atau misalkan yang bawah mau dikuadratkan juga boleh. Nah, jadi yang atas tetap. Kemudian yang bawah dikuadratkan, berarti ini jadinya X kuadrat min 2X plus 1. Nah, seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Nah, itu untuk pembagian, sifat pembagian dari turunan fungsi aljabar. Nah, itu tadi sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar yang bisa kalian pelajari. Nanti silahkan diperdalam lagi, terus dikerjakan latihan soalnya.